Saking kuatnya irisan Minangkabau dengan Muhammadiyah, jadi ketika bicara Minangkabau, dia pasti orang Muhammadiyah. Begitulah dulu. Setelah Buya Hamka pindah dari Medan tahun 45. Sudah tidak lama ya, berapa tahun dia memimpin Muhammadiyah di sini? Buya Hamka itu dari tahun 41 sampai 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan telah memberikan karunia nikmat iman kesempatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada program podcast Muhammadiyah Sumut Channel yang dipancar luaskan dari gedung dakwah Muhammadiyah Jalan Sisinga, Maharaja 136 Medan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sahabat dakwah yang telah mendukung program media dakwah digital ini sehingga kami dapat terus bertahan dan berkembang. Dan kami sedang bekerja keras untuk dapat subscribe menjadi 10.000 subscribe dalam waktu tidak lama lagi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, bila pada beberapa bulan lalu kita bertemu dengan saudara Samsul Bahri terkait dengan Buya Hamka di Tanah Deli. Suatu perbincangan yang cukup menarik dan itu mendapat respon yang banyak dari sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Kali ini kita kembali bertemu dengan saudara Samsul Bahri, sejarawan, sekarang mahasiswa magister di Universitas Sumatera Utara, program studi sejarah. Dan hari ini kita akan membincangkan atau mendiskusikan seputar peran pendakwah asal Minangkabau di Tanah Deli. Tentu saja materi ini akan cukup menarik karena ada beberapa nama yang beliau tulis dalam buku itu dan buku itu sudah ada di tangan kami. Barangkali nanti sahabat dakwah yang ingin mendapatkan buku ini dapat berhubungan langsung dengan Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita akan menyapa dulu saudara Samsul Bahri. Assalamualaikum Bung Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak Saiful. Masih banyak buku yang mau ditulis? Ya, masih tetap menulis. Tetap menulis. Karena itu bukan darah dan daging kita ya. Semangat kita ada di sana. Kalau kita tidak menulis tidak sehat dan kita tidak berarti apa-apa. Ya, harus tetap berpikir lah. Berpikir untuk itu. Karena sejarah tetap perlu ditulis karena itu merupakan fakta yang paling akurat. Nah, sejarah tidak boleh kita belokkan sesungguhnya kan? Ya. Sejarah harus jujur. Bung Samsul, setelah kita kemarin diskusi tentang Buya Hamka di Tanah Deli yang perannya begitu luas dan itu belum tuntas barangkali kita bahas. Tiba-tiba kita hari ini sudah menemukan satu buku yang saudara tulis bersama saudara Ade Afni. Ya. Ade Afni dan diberi kata pengantar oleh Dr. Delyuzar Haris, dokter spesialis yang sekarang menjadi salah satu wakil dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Ya. Dr. Delyuzar Haris juga adalah salah seorang wakil ketua di pimpinan Muhammadiyah daerah Sumatera Utara. Barangkali bisa Bung Samsul uraikan seperti apa sih sebetulnya peran pendakwah asal Minangkabau itu dalam pentas sejarah di Tanah Deli. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful terkait peranan orang-orang Minangkabau dalam pentas sejarah. Ya, salah satunya adalah dalam bidang keagamaan. Ya. Di samping juga ada bidang perdagangan begitu, kemudian di bidang pendidikan. Tapi mungkin kita akan fokus kepada bidang pengembangan agama Islam. Nah, sebelum saya menguraikan lebih lanjut, saya pertama sekali mengucapkan ucapan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada saudara kita yang mungkin beberapa waktu yang lalu terkena musibah banjir bandang di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bagi korban dan ini bisa menjadi iktibar, terus diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan ke depannya Allah SWT memberikan hikmah yang sebesar-besarnya kepada mereka. Amin. Ya, baik. Terkait pertanyaan Pak Saiful, bagaimana sebetulnya peranan pendakwah Minangkabau di Sumatera Utara yang itu epicentrum awalnya itu adalah di Tanah Deli begitu. Ini kan tidak terlepas juga ya dari hubungan agama dan etnisitas orang Minangkabau di Nusantara ini. Jadi memang ada beberapa etnis tertentu di Nusantara itu
kalau kita bicara ke etnisnya, dia memang identik dengan Islam. Nah, jadi tidak ada suku itu yang masyarakatnya itu penganut agama di luar Islam. Ya. Contohnya Aceh, Melayu, Minangkabau, Banjar misalnya. Ya. Nah, itu selalu identik dengan Islam. Bahkan misalnya kalau di Jawa pesisir itu identik dengan Islam. Bahkan nama-nama mereka kalau kita identifikasi bukan lagi menggunakan nama Jawa, tapi sudah ada pengaruh Islam. Misalnya Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid. Mereka Jawa Tulen gitu, tapi identik dengan Islam, Jawa pesisir misalnya. Nah, jadi kalau ada yang mencoba ataupun ingin murtad dari agama Islam, maka dia akan dipecat dari kesukuannya. Begitu juga secara antropologis orang Minang. Kalau ada orang Minang yang keluar daripada Islam, dia akan secara otomatis dipecat dari kesukuannya, dipecat dari kaumnya begitu. Nah, hubungan etnisitas inilah yang menguatkan mereka sehingga bisa eksis dalam pengembangan dakwah. Jadi terkait peranan mereka itu, saya kira sangat besar sekali. Itu adalah pengaruh perantauan Minangkabau ya waktu itu. Sebelum abad 20, abad ke-19 mereka sudah melakukan proses migrasi. Apalagi memang masyarakat Minang ini kan antropologinya begitu merantau. Jadi salah satu ukuran kesuksesan dalam hidup masyarakat Minangkabau adalah kemampuannya merantau. Dan sukses di rantau. Iya, kalau sukses di rantau maka itu dianggap orang yang top begitu. Jadi tidak sekedar jago kandang begitu, tidak sekedar hebat di kampung halaman di ranah Minang, tapi juga di perantauan juga harus hebat. Jadi memang tidak terlepas dari fakta sosial mereka sebagai penganut Muslim. Sampai di Tanah Deli tentu mereka memerlukan yang namanya payung begitu Pak Saiful untuk menyatukan. Apalagi waktu itu sistem nasionalis itu kan tidak seperti sekarang begitu. Dan yang ditonjolkan itu adalah kesukuan. Misalnya Mandailing dengan kemandailingannya, Minang dengan keminangannya, orang Tionghoa dengan ketionghoaannya dan seterusnya, Melayu dengan kemelayuannya begitu. Ini sangat menonjol lah waktu itu. Nah, singkat cerita, karena perantau-perantau Minangkabau di Tanah Deli ini dulu adalah orang-orang yang mungkin rata-rata sudah terpengaruh oleh paham yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Karena di Minang sendiri Muhammadiyah sudah ada sejak tahun 1925. Waktu itu yang memperkenalkan Muhammadiyah di sana itu kan Abdul Karim Amrullah, ya bapaknya Buya Hamka atau Haji Rasul. Tahun 25 beliau ke Jawa menjumpai menantunya Irsan Mansur karena waktu itu ada musibah gempa bumi ya yang meruntuhkan madrasahnya itu di Sungai Batang itu, mencari bantuan. Nah, pulang dari Pekalongan beliau kan singgah ke Hobesturnya Muhammadiyah di Yogyakarta dan bertemu dengan Kiai Haji Ibrahim karena waktu itu Ahmad Dahlan sudah wafat. Seperguruan dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terus berkenalan di kantor pusat Muhammadiyah itu dibawa dan perlahan Muhammadiyah mulai diperkenalkan. Tidak hanya di Minangkabau tapi jejaknya itu luar biasa. Saya kira Sultan Haji Rasul itu sampai di Aceh, di Bengkulu, di kawasan Sumatera Tengah, sampai ke Palembang itu, Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan. Itu saya kira kiprah Haji Rasul sangat luar biasa. Tapi anehnya beliau sampai meninggal tidak pernah mau masuk Muhammadiyah. Mengembangkan Muhammadiyah tapi tidak masuk Muhammadiyah. Dan yang meneruskan dakwahnya itu adalah anaknya nanti Buya Hamka. Nah, jadi perantau-perantau ini sudah, kalau bahasa sederhana kita mungkin sudah terkontaminasi dengan paham Muhammadiyah. Jadi begitu mereka merantau, mungkin ada ide apa salahnya Muhammadiyah ini kemudian menjadi payung kita di Tanah Deli begitu. Mulailah tahun 20-an, ya waktu itu mulai inisiatif bagaimana cara mengumpulkan orang Minang ini. Ya tentunya sebagai sebuah komunitas masyarakat beragama Islam. Nah, tahun 27 itu sudah mulai pembicaraan-pembicaraan Pak Saiful. Ada waktu itu misalnya Sultan Marajo ya, kalau kita baca sejarah itu. Misalnya Kari Suib misalnya. Itu mereka adalah elit-elit Minangkabau di Tanah Deli waktu itu. Kemudian mereka berkenalan juga dengan Mas Pono. Orang Jogja langsung nih. Yang memang sedikit banyaknya tahu tentang Muhammadiyah. Bersepakatlah mereka di Jalan Nagapatan itu, kalau orang bilang sekarang Kampung Keling gitu. Tahun 27, seingat saya itu di tanggal 25 November itu, tanggal 25 November tahun 27 begitu.
Jadi walaupun peresmian itu kan tahun 28, tapi saya kira kiprah mereka sudah bisa kita catatkan di tahun 27. Akhirnya sepakat membentuk Muhammadiyah yang itu tunduk kepada kantor Hopbesturnya di Yogyakarta begitu. Ya. Itu proses pendirian seperti itu Pak Saiful. Dalam buku yang Saudara Samsul tulis tercatat ada 9 nama ulama asal Minangkabau itu dalam buku ini, dan mereka memiliki peran-peran yang berbeda. Kami barangkali dari buku itu menyebut seperti nama Mustama Ibrahim, kemudian ada Buya Hamka di situ, kemudian ada Mahiruddin Salim, nama-nama sudah populer, kemudian ada Yusuf Suaib, ada Mansur Lutan, ada Pak Saldin Saleh, ada Jamaluddin Ahmad, ada Anas Nurdin, dan ada Firdaus Nali. Dari 9 ini kayak 7 ini kental Muhammadiyahnya, kuat Muhammadiyah sebagai pendakwah-pendakwah kita dan menjadi tokoh-tokoh pengongkon Muhammadiyah. Bisa Bung Samsul urai seperti apa peran-peran mereka? Ya baik, terkait 9 tentu bukan hanya 9 Pak Saiful, banyak ya. Tapi dalam buku ini ada 9 ya. Ya, hanya 9 yang mungkin ya karena keterbatasan literatur atau bahan yang kita temukan, maka untuk sementara 9 dulu. Mungkin nanti kita akan buat bisa lebih sebetulnya ya. Bisa lebih sebetulnya. Karena sebagian tidak tercatat dia dalam sejarah, tapi dia mungkin terkenal masa lalu tapi tidak dicatat sehingga cerita itu terputus dia. Ya, terkait peranan misalnya yang tertua itu adalah Mustami Ibrahim ya. Beliau ini kan lahirnya memang di Minangkabau, kalau tak salah saya di Bukit Tinggi, tapi kemudian waktu kecil dibawa ayahnya ke Binjai. Ayahnya kan pedagang itu. Terus kemudian menuntut ilmu ke Mekah gitu. Pulang dari Mekah, beliau tidak pulang langsung ke Binjai, tapi singgah dulu di Bukit Tinggi. Nah, di sana Muhammadiyah sedang digalakkan, apalagi ada tokoh pembaharu di sana, Syekh Jamil Jambe ya trio itu Abdullah Ahmad, Syekh Jamil Jambe, terus Haji Rasul sendiri. Nah, disitulah perkenalan awalnya dengan Muhammadiyah. Kemudian setelah kembali ke Binjai, kemudian juga berkiprah di Tanah Deli. Nah, di situ beliau justru kembali mengaktifkan dirinya di Muhammadiyah itu. Artinya tidak dilepaskan dengan yang di Bukit Tinggi tadi. Kalau kita melihat sejarahnya, Pak Bustami Ibrahim ini kan pengganti Hamka ini, Pak Saiful. Kan waktu awal terbentuk tahun 1927 terus 1928 tadi, itu kan pertama kali terpilih kan Muhammad Said. Muhammad Said, iya, Muhammad Said Harahap. Memang agak aneh gitu. Kenapa saya katakan aneh? Karena Minang identik dengan Muhammadiyah, tapi ketua pertamanya itu orang Sipiro, marga Harahap begitu. Dan mereka sangat menghormati Muhammad Said. Nah, sehingga waktu tahun 39 dia meninggal, itu ada 2 tahun itu nggak ada yang berani ngisi jabatan dia itu. Barulah ketika musyawarah di Binjai, terpilihlah Buya Hamka. Nah, setelah Buya Hamka pindah dari Medan tahun 45. Sudah tidak lama ya, berapa tahun dia memimpin Muhammadiyah di sini? Buya Hamka itu dari tahun 41 sampai 45. Jadi ujung tahun 45 kan beliau waktu itu pindah dari Medan. Nah, rapat berikutnya yang terpilih itu sebetulnya Haji Saleh. Tapi karena beliau banyak kesibukan segala macam memilih mundur. Jadi singkat cerita dilimpahkanlah kepemimpinan Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur itu kepada Pak Bustami Ibrahim waktu itu. Nah, ya perjalanan berikutnya ya beliau zaman Jepang menjadi guru. Kemudian juga kalau tidak salah pernah menjabat sebagai rektor UMSU waktu itu. Dan beliau itu kan ahli fikih. Waktu MUI terbentuk beliau juga aktif begitu, Pak. Kemudian misalnya Hamka saya kira kita semua sudah tahulah peranannya bagaimana. Terus misalnya Mahiruddin Salim itu secara formal tidak tergabung dengan Muhammadiyah, tapi beliau punya peranan membentuk Muhammadiyah di Jalan Demak. Demikian kata anaknya waktu saya wawancara. Ayah saya tak pernah masuk Muhammadiyah, tapi beliau diterima di kalangan Muhammadiyah kan. Bahkan waktu di Jalan Demak beliau ikut partisipasi membentuk Muhammadiyah. Nah, ini termasuk kalau Mahiruddin Salim ini orang Minang generasi kedua, karena memang ayahnya yang dari sana, tapi beliau lahirnya di Medan. Tapi tidak juga mengurangi rasa kebudayaan itu, karena sehari-harinya bahasa Minang begitu. Dan dia tahu juga, dia ini juga alumni Makkah ini, Pak Saiful, alumni Makkah, mubaligh. Terus waktu revolusi kemerdekaan beliau juga ikut berpuang, gabung dengan pasukan Hizbullah itu. Bahkan waktu merdeka, setelah merdeka kan ada instruksi waktu itu dari Perdana Menteri Sukiman kalau saya tidak salah, harus ditertibkan senjata-senjata yang dimiliki masyarakat. Jadi misalnya si A, si B, si C gitu. Dia dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan kan dikasih senjata itu sebagian. Jadi setelah merdeka itu disita pemerintah, dibersihkanlah, dirapikan.
Nah, kata anaknya, ayah saya masih menyimpan 2 senjata itu, tapi nggak dikasih ke pemerintah, terus dikubur di belakang rumah. Ya. Nah, zaman Orde Lama, Mahyudin Salim termasuk orang yang sangat keras mengutuk kehadiran komunis di Indonesia. Jadi memang dakwahnya luar biasa, termasuk zaman Orde Baru, Pak Harto yang mungkin dianggapnya banyak melakukan berbagai penyimpangan dalam pemerintahan juga dikritiknya, tapi memang tidak sampai masuk penjara. Tapi dia tetap dikategorikan sebagai ya garis keras lah mungkin kalau bahasa kita sekarang. Ada tokoh lain, Pak Yusuf Soeb? Ya, Yusuf Soeb itu dia Ini pakar perbandingan agama, Pak Yusuf. Ya. Dan dia penulis yang sangat produktif Dan ya. banyak buku-bukunya. Iya, mengajar di YIN dulu, terus di UMSU juga, UISU. Tapi memang kata salah seorang muridnya itu, kelemahan Pak Yusuf Soeb ini dia tidak biasa tampil di publik, tapi di kelas itu luar biasa. Jadi Bible itu sangat banyak dia hafal, dan memang dia jago dalam berfilsafat itu. Kalau Mansur Lutan dan Salin Salim. Iya, Mansur Lutan seingat saya itu pernah jadi ketua Muhammadiyah Kota Medan kalau tidak salah. Dia pegawai Departemen Agama di Kota Medan, dan luar biasa. Ketika zaman Orde Lama juga sama, menentang PKI juga. Dan hidupnya sangat luar biasa sederhana, Pak Saiful. Saya sudah ke rumahnya, sangat-sangat sederhana. Padahal jabatannya di Muhammadiyah saya kira juga cukup prestisius. Kemudian misalnya ada Anas Nurdin. Itu dulu dia selain ulama mubalik juga sebagai orang pedagang. Bahkan dia waktu itu coba memutus mata rantai riba di pasar yang ada di Medan. Dia bentuk namanya Uber Musi itu. Usaha bersama pedagang muslim. Nanti akan sistemnya koperasi mendanai para pedagang muslim supaya bisa terbebas dari jerat riba waktu itu. Nah, kemudian misalnya Jamaluddin Ahmad itu aktif di Dewan Dakwah. Banyak peranannya itu mengembangkan dakwah di pelosok Sumatera Utara, terutama daerah-daerah minoritas. Dan dia dulu kan memang dekat dengan Pak Natsir semasa PRRI Permesta, Pak Saiful. Jadi sangat cocok lah memang ketika Dewan Dakwah dibentuk, ya diamanahkan kepada beliau. Terakhir mungkin Firdaus Nali, ya mungkin Pak Saiful juga mungkin lama bergaul dengan beliau. Lahirnya memang di abad 20, tapi kan wafatnya itu baru saja sebetulnya di abad 21, dan mantan ketua PW periode 95 sampai 2000, meskipun tidak sempat beliau jalan secara penuh karena tahun 97 beliau bertugas sebagai Kakanwil Departemen Agama Sumatera Barat waktu itu. Bung Samsul, kita sudah mengulas ada 9 tokoh berdarah Minang yang berkiprah sangat serius di Tanah Deli, dan nanti barangkali kita akan akhiri dulu segmen pertama ini. Kita akan masuk nanti ke segmen kedua terkait dengan kenapa Minangkabau itu menjadi poros penting dalam lahirnya ulama-ulama besar di Indonesia. Tapi akan kita lanjutkan perbincangan ini pada segmen kedua. Sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Jadi kita sudah di episode pertama sudah berbincang cukup luas tentang peran-peran ulama-ulama asal Minangkabau atau mereka turunan orang Minangkabau yang berkiprah sangat serius di Tanah Deli dalam mengembangkan dakwah Islam, di mana irisannya mereka adalah menjadi tokoh-tokoh Perserikatan Muhammadiyah di daerah ini. Dan kita ada beberapa hal yang ingin kita sambung cerita, itu adalah tentang kenapa sih Bung Samsul Minangkabau itu menjadi poros penting dalam lahirnya ulama-ulama besar. Banyak ulama-ulama Minangkabau itu yang belajar dan sekolah itu di Timur Tengah. Itu kenapa sih sebetulnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful, sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi kekuatan ya mungkin sehingga bisa, ataupun potensi sehingga Sumatera Barat itu memang menjadi poros utama pensuplai tokoh-tokoh penting. Sebetulnya bukan hanya ulama, Pak Saiful ya. Bahkan kalau kita mereview ulang itu pidato mantan Wakil Ketua DPR RI Bung Fadlizon, waktu dia memberikan
orasi ilmiah di wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2017, itu saya kira sangat menarik sekali. Dia mengutip pendapat dari Elizabeth Graves waktu itu dari Cornell University. Nah, di situ sangat luar biasa sekali. Kenapa? Secara kuantitas orang Minang itu kan hanya 3% sebetulnya Pak Saiful. Walaupun data terbaru yang saya baca, komposisi antara Minang di rantau dengan di ranah Minang sendiri di tuan rumah Sumatera Barat itu hampir berimbang 4 juta. Jadi total orang Minang itu cuma sebetulnya 8 juta. Tapi ini sangat luar biasa sumbangan mereka dalam tingkat nasional. Bahkan kalau misalnya kita buka catatan sejarawan Ali Akbar Nafis itu 377 kalau tak salah saya, itu 71 itu orang Minang. Nah, kalau kita presentasikan itu lebih kurang 19%. Jadi kalau kita tarik pada satu kesimpulan, orang Minang itu memang penyumbang elit nasional itu nomor 2 setelah Jawa. Ya, kalau Jawa mungkin wajar karena selain ulama, politisinya juga. Iya, jadi sudah campur sebetulnya di situ daftar orang populer. Saya kira memang falsafah mereka, falsafah hidup mereka tuh Pak Saiful yang menguatkan mereka. Budaya rantau tadi saya kira. Kenapa? Bahwa salah satu standar keberhasilan orang Minangkabau dan menapaki hidup itu adalah ketika mereka merantau. Jadi di rantau itu kan tentu banyak rintangan. Ya, banyak tantangan. Nah, tantangan itulah yang kemudian memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat, meningkatkan etos kerja, lebih lebih menggali lagi ilmu. Jadi ini sebagai falsafah kehidupan ini yang mendorong mereka untuk maju begitu. Meskipun sebetulnya secara teritori sangat tidak memungkinkan sebetulnya. Kenapa? Sumatera Barat itu kan berada di pantai barat Pulau Sumatera, Pak Saiful. Tidak langsung berhadapan dengan Selat Melaka. Sementara pintu peradaban Pulau Sumatera itu kan Selat Malaka. Tapi kemudian karena mereka punya falsafah hidup yang memang harus memang menekankan demikian berani menghadapi tantangan, maka itu yang mereka menjadikan mereka itu maju. Memang karakter masyarakatnya harus begitu. Dan memang ada juga terkait sirkulasi keagamaan sebetulnya, terutama poros Mekah waktu itu, Mekah, kemudian juga Al-Azhar, kemudian juga ada pengaruh dari Malaysia. Poros ini kemudian mewarnai kehidupan intelektual di Minangkabau, kemudian berkembang sehingga ketika mereka perantauan, ikatan emosional ini sangat luar biasa. Dan bahkan dalam perkembangannya kalau kita kaitkan dengan Muhammadiyah, perantau-perantau Minangkabau ini, diaspora Minangkabau inilah yang tanda kutip menjadi perpanjangan tangan Muhammadiyah untuk mengembangkan organisasi ini. Jadi kalau di setiap provinsi ada Muhammadiyah, saya yakin dan percaya ada aja orang Minang jadi pengurusnya. Misalnya di Papua, mungkin nanti ketuanya orang Papua, pengurus lain kan bisa juga Minangkabau gitu misalnya. Malah di Aceh rata-rata tokoh-tokoh yang tamatan alumni dari Padang Panjang. Iya, betul sekali. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana. Kalau kita menzoom lagi situasi Minangkabau ini, di sana kan kita dapat melihat pemahaman agama yang tradisional dan modern di situ. Itu yang mewarnai perkembangannya hingga hari ini. Bisa nggak Bung Samsu uraikan seperti apa dua poros tradisional dan modernisme itu hingga hari ini? Ya, baik Pak Saiful. Jadi definisi dari modernis dan tradisionalis ini sebetulnya banyak tokoh yang atau banyak akademisi yang mendefinisikannya berbagai sudut pandang lah saya kira. Tapi perbedaan itu prinsipnya tidak terlalu jauh begitu. Nah, kalau tradisionalis ini saya gambarkan secara sederhana saja. Tradisionalis itu ya mungkin mereka mengikuti misalnya kunut subuh, tahlilan, kenduri arwah begitu Pak Saiful. Kemudian setelah sholat berjamaah, berdoa secara berjamaah begitu. Itu contoh-contoh praktek keagamaan yang tradisionalis. Dan mereka juga tentunya punya dalil tentang itu. Nah, modernis ini dianggap kebalikannya misalnya. Tidak melaksanakan kunut subuh, setelah sholat ya doanya masing-masing, tidak ada kenduri arwah, tidak ada tahlilan 3 malam 7 malam seperti itu. Itu secara sederhananya begitu Pak Saiful. Dan ada modernis ini kan banyak sekali pengaruh misalnya dari ajaran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah begitu, dan dalam rentang masa yang mungkin agak kekinian misalnya pengaruh dari Rashid Ridho, kemudian Muhammad Abduh begitu Pak Saiful. Tapi konflik antara poros tradisional, poros modern itu kan terus masih berlangsung hingga hari ini. Bisa digambarkan seperti gesekan-gesekan itu
sampai hari ini? Ya, saya kira terkait gesekan antara kelompok modernis dengan tradisionalis, itu memang dulu zaman kolonial abad 20 itu memang cukup tajam Pak Saiful, cukup tajam, sehingga memang kalau kita berkaca pada sejarah, inilah yang memang membuat orang Minang kurang mendapat tempat secara politik di lingkungan Kesultanan Delhi waktu itu. Kenapa? Paham keagamaannya berbeda. Kesultanan Delhi sangat tradisionalis. Begitu orang Mandailing masuk, karena cocok nih paham keagamaannya, jadi Mandailing lebih banyak tanda kutip mendapat peran mendapat peran di sana. Kesultanan. Tapi kemudian orang Minangkabau tidak. Kenapa? Mereka modernis, jadi dianggap ya tidak bisa ini, tidak cocok begitu. Nah, ada pertentangan, tentu ada perdebatan, ya kitab dilaga dengan kitab, dalil dilaga dengan dalil. Tapi kemudian ini ada titik temunya juga Pak Saiful. Misalnya gini, mereka sama-sama kompak menghalau upaya kristenisasi. Kenapa? Karena kan waktu itu kristenisasi ada didukung oleh pemerintah kolonial Belanda yang notabene juga bukan negeri Islam begitu. Apalagi titik temu mereka sepakat untuk menolak ordonansi guru yang dianggap diskriminatif. Kemudian apalagi sama-sama sepakat memajukan pendidikan Islam gitu. Di samping ada gesekan, tapi ada titik-titik yang mempertemukan mereka. Tapi seiring perkembangan waktu, ya itu mulai buyar Pak Saiful. Artinya apa? Yang mereka lihat itu adalah persamaannya gitu. Perbedaan itu sudah mulai dikikis, sehingga apa? Ukhuwah Islamiyah itu memang agak lebih kuat lagi gitu. Sehingga sampai sekarang itu kan kita lihat tidak setajam dulu lagi. Ya sudahlah, yang non Muhammadiyah silakan sholat di Masjid Muhammadiyah, yang orang Muhammadiyah silakan sholat di Masjid non Muhammadiyah, nggak ada masalah lagi Pak Saiful, karena pada dasarnya dakwah gitu. Bahkan saya pernah tanya ini Ustadz Muhammadiyah, Ustadz bisa nggak kami undang acara Maulid atau Isra Mi'raj? Itu kan tidak, tanda kutip, tidak menjadi tradisi Muhammadiyah secara kelembagaan. Saya bilang nggak ada masalah, yang penting sama saya dakwahnya itu katanya. Nah ini saya kira sudah mencair lah, nggak setegang dulu lagi lah. Apakah Sumatera Barat sampai hari ini menjadi salah satu poros penting bagi lahirnya ulama-ulama Indonesia? Ya, saya kira masih Pak Saiful, cuman dia sudah bertambah gitu. Kalau dulu mungkin di Pulau Sumatera didominasi oleh Sumatera Barat dan Aceh misalnya, ya sekarang ya tentu ada penambahan. Poros itu tetap mereka, ya Aceh juga tetap mereka, tapi ada penambahan. Artinya provinsi-provinsi daerah lain juga bangkit begitu. Tidak hanya berpangku tangan mengharapkan intelektual impor dari luar, begitulah. Jadi semua bergerak ini. Jadi ulama-ulama Minangkabau yang mengambil, yang kemudian bermutasi ke Sumatera Utara, urusan Tanah Delhi, itu punya irisan dengan sejarah pengembangan Muhammadiyah, lahirnya Muhammadiyah, yang tadi sekitar tahun 1927, yang kemudian berdiri pada tahun 1928. Bisa jelaskan seperti apa irisan daripada peran-peran pendai-pendai Minangkabau tadi dengan lahirnya Muhammadiyah di Sumatera Utara atau Tanah Delhi? Ya, baik. Terkait kaitan atau irisan orang Minangkabau dengan Muhammadiyah, yang pertama memang Pak Saiful, kemarin mungkin di tayangan beberapa bulan yang lalu kita lihat, itu kan pernah saya singgung bahwa saking kuatnya irisan Minangkabau dengan Muhammadiyah, jadi ketika bicara Minangkabau, dia pasti orang Muhammadiyah. Begitulah dulu. Nah, ketika bicara Al-Wasliyah, dia pasti orang Mandailing begitu. Tambah plus Melayu lah waktu itu. Jadi sampai begitu tajamnya Pak Saiful, etnisitas dengan keorganisasian itu. Kelompok Muhammadiyah ini, kelompok Minangkabau inilah sebetulnya yang paling banyak mewarnai. Akar rumputnya itu banyak orang Minangkabau gitu. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, tidak semua ketua-ketua Muhammadiyah baik di Sumatera Timur maupun Sumatera Utara sampai sekarang harus orang Minang, tidak. Kenapa? Karena kan di Muhammadiyah kita tahu juga ada egaliter di situ, sesuatu yang egaliter. Ya, Hamka itu Minang, Bustami Ibrahim itu Minang. Tapi kemudian pada perjalanan kan banyak ketua mereka yang non Minangkabau. Bahkan tadi kan Muhammad Said Arab, Sipiro, ada Pak Endi Pani, Batak Toba, bahkan itu paling lama itu memimpin Muhammadiyah Sumatera Utara 20 tahun. Kalau di pusat ada AR Fakhrudin yang memimpin lama Muhammadiyah. Ya kalau Sumatera ada Endi Pani begitu. Ada Prof Asmuni Jawa.
tokoh lain misalnya Latif Rusdi, Gayo gitu. Saya kira elit-elit mereka juga tidak kaku lagi. Firdaus Nali Minang gitu. Terus Prof Asim Shah Nasution sama Mandeling. Saya kira ini pewarnaan yang sangat luar biasa di tubuh Muhammadiyah gitu. Ini kan Muhammadiyah akan melakukan muktamar pada tahun 2027. Andai kata tadi cerita tentang awal-awal berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1927 atau formalnya 1928. Berarti kan ketika muktamar Muhammadiyah nanti di Sumatera Utara ya atau di Medan itu kan persis 1 abad Muhammadiyah di sini. Kan menarik gitu ya. Bung Samsul bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan awal Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dan nanti kita akan kaitkan dengan seperti apa peran Muhammadiyah nanti di tahun menjelang muktamar 1 abad. Baik. Saya kira pemilihan tuan rumah muktamar Muhammadiyah yang keberapa ini Pak Saiful? Yang ke-49. Yang ke-49 saya kira itu unik ya. Kenapa unik? Karena memang tahun 2027 itu memang 1 abad Muhammadiyah khusus di Sumatera Utara secara umum. Ya. Ini saya kira sesuatu yang unik gitu, bertepatan. Jadi kalau nanti dibuka oleh Presiden, kita panitia bisa bilang, Pak Presiden ini adalah muktamar istimewa. Kenapa? 1 abad Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini saya kira unik. Nah, apa yang mau kita sampaikan di sini bahwa Medan ini, Tanah Deli ini adalah kota yang penuh dinamika. Jadi berbagai persoalan, ya, berbagai organisasi, berbagai etnis berkumpul di sini membuat dinamika sosial yang sangat luar biasa. Saya kira itu yang mungkin nanti bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai ketika nanti muktamar, dan ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ke depannya bagi Kota Medan sendiri dalam skala nasional begitu. Dan ini akan otomatis memperkuat atau memperkukuh Muhammadiyah sebagai satu organisasi yang berkeadaban dan berkemajuan. Saya kira itu yang mungkin format yang bisa kita sampaikan nanti ke khalayak ramai, Pak. Dari segi penulisan sejarah, barangkali Muhammadiyah Sumatera Utara harus menulis sebuah buku atau sejarah penting tentang 1 abad Muhammadiyah Sumatera Utara. Anda bisa punya ide apa? Ya, terkait penulisan sejarah 1 abad Muhammadiyah Sumatera Utara, itu memang harus saya kira menurut satu keniscayaan Pak Saiful. Tidak abdol rasanya kalau tidak menuliskan itu. Kenapa? Karena Medan punya sejarah yang besar dari segi penulisan. Jadi kalau zaman kolonial itu banyak lahir para penulis-penulis handal di Tanah Deli. Dan tulisan mereka selalu dinantikan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ada di Jogja, misalnya di Solo, di Semarang, Surabaya. Itu selalu dinantikan begitu. Jadi saya kira memang harus ditulis. Jadi tidak abdol, tidak mendapat keutamaan sepertinya. Kuranglah abdolnya. Iya, ada yang kurang itu, lah kalau Muhammadiyah sebagai Sumatera Utara, sebagai panitia tidak menuliskan itu ya. Tidak menuliskan itu pasti dianggap sebagai suatu yang kurang kalau dari kacamata sejarah begitu. Apa yang bisa mungkin ditawarkan? Ya tentu kita akan melihat perkembangan Muhammadiyah per ketuanya begitu. Misalnya zamannya Muhammad Said Harahap, apa perkembangan Muhammadiyah, zaman Hamka, zaman Mustami Ibrahim, zaman Indipani, begitu, zaman Prof Hasim Shah, zaman Prof Asmuni, Ustadz Dalail, itu kita bisa buat perkembangan apa yang mereka peroleh. Terus kita bisa tarik grafik nih, mana si ketua yang paling bagus perkembangannya, dan itu menjadi satu koreksi untuk kemajuan Muhammadiyah di Sumatera Utara ke depan. Ini sungguh menarik. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, perbincangan ini sungguh sangat menarik. Karena selain kita membahas buku Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli, juga adalah punya irisan tentang cerita Muhammadiyah akan melakukan muktamar Muhammadiyah pada tahun 2027. Dan itu persis 1 abad Muhammadiyah di Sumatera Utara atau di Tanah Deli ini. Seperti harapan beliau, seharusnya lah Muhammadiyah Sumatera Utara melahirkan satu buku besar, satu buku yang monumental, yakni 1 abad Muhammadiyah di Tanah Deli. Mudah-mudahan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dapat merealisasikan harapan-harapan ini, dan barangkali akan segera membentuk tim untuk itu, dan pada waktunya nanti buku itu akan bisa di-launching 1 abad Muhammadiyah di Tanah Deli atau 1 abad Muhammadiyah Sumatera Utara pada muktamar Muhammadiyah ke-2027. Saya pikir itu perbincangan kita yang sangat menarik pada hari ini bersama Saudara Samsul Bahri. Beliau adalah anak Alas yang kemudian berkelana, bermigrasi ke Sumatera Utara, kemudian sekarang saat ini menjadi salah satu mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Sumatera Utara atau USU. Kita berharap beliau akan tetap hadir di podcast-podcast kita selanjutnya, bercerita tentang sejarah-sejarah, bercerita tentang Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Samsul atas sumbangan pemikiran, cerita, fakta
yang telah disampaikan tentang bagaimana besarnya peranan ulama-ulama Minangkabau dalam membangun dakwahnya di Sumatera Utara. Barangkali kami sudah memegang buku ulama Minangkabau di pentas sejarah Tanah Deli. Barangkali buku ini menarik. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan buku ini, silakan hubungi kami di Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Singamangaraja, nomor 136, lantai 3. Bagi Anda yang berminat, silakan datang atau berkorespondensi dengan kami. Harganya tidak mahal, hanya 80.000 saja. Sahabat Muhammadiyah, kita akhiri pertemuan ini. Sekali lagi, atas nama Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan untuk perkembangan Muhammadiyah Sumut Channel. Silakan Anda subscribe, Anda like, tanda loncengnya, mudah-mudahan kami akan dapat terus berkembang. Kami tutup, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.